Yang pertama jelas satu pertolongan dari Allah ya. Dan sebetulnya masih banyak banget yang tidak dipahami. Makanya cuma berani nyampein yang udah pernah dipelajari aja dan sama yang sudah diamalkan saja. Sambil tadi terus-menerus mendoakan setiap hari, ya Allah ditunjukkan kepada ilmu selain kepada guru, sahabat, lingkungan, kepada ilmu yang membuat diri tambah diridhoi olehmu. Sisanya memang kalau ditanya caranya memang ya sebagaimana tadi wattaqullah wa yu'allimukumullah, emang memaksakan diri gitu ya. Jadi seperti misalkan harus punya, dulu guru nasihatinnya, yuk harus punya amalan rahasia yang orang lain gak mau lakuin tapi kita mau lakuin, yang kalau ketahuan maka harus lakuin lebih banyak. Kayak misalkan ada orang yang dengan cara dia sedekah dengan beli nasi bungkus setiap berangkat kerja di pinggir jalan dikasihkan kepada orang. Itu dilakukan tanpa ada yang tahu, bahkan sampai yang jualannya ngerasa ini orang kok doyan banget ya sama nasi jualan saya. Padahal sekalipun gak pernah nyoba karena selalu dikasihin ke orang. Kalau ketahuannya satu bungkus, maka sedekah yang 2 bungkusnya jangan ketahuan. Kalau misalnya pengennya di Quran, memang kalau bicara dengan Quran, salah satu yang harus diamalkan, jangan pernah mata ini bangun dari tidur jangan sampai bangun dari tidur mata ini harus ngelihat Al-Quran dulu sebelum ngelihat cahaya matahari. Ya. Dan sebetulnya kalau buku tentang itu ada dari Dr. Aid Al-Qarni, itu beliau menjelaskan bagaimana keseharian para ulama terdahulu, beliau rangkumkan. Seperti misalkan kalau pengen dicoba, bismillah ya. Bangun itu tentu dari sebelum subuh. Jelas sudah tahajud dulu. Tahajudnya jangan dihabisin semuanya. Kalau bisa minimal 11 rakaat dan jangan mepet ke subuh, sisain waktu untuk beristighfar di situ. Biar supaya hati itu nggak tumpul. Di situ bermuhasabah, dievaluasi diri ini hari ini udah ngucap apa aja, kemarin udah berbuat apa aja. Kalau masalah 5 waktu tepat waktu di masjid berjamaah mah itu mah sudah umum lah ya, insya Allah. Beres kalau bisa sebelum memulai kegiatan itu udah selesai 1 juz. Insya Allah kalau misalkan bacaannya tartil dan sudah lancar, dalam waktu 40 menit itu udah bisa insya Allah selesai. Jadi beres berangkat untuk pergi kerja ke berkegiatan apapun, sudah dalam 11 rakaat tahajud, sudah subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sudah 1 juz. Itu hari itu mudah semuanya demi Allah. Ya. Nanti terus jangan lupa duhanya. Yang saya tahu riwayat yang ada kalau Nabi 11 rakaat tahajudnya sudah, maka nanti duhanya beliau 8 rakaat. Tapi kalau tahajudnya nggak nyampe 11, misalkan di bawah itu, maka beliau duhanya sampai 12 rakaat. Ya. Nah, maka tentu nanti ditambah juga dengan rawatibnya. Kalau bicara tentang rawatib, minimal standar seorang mukmin yang saya tahu sehari semalam itu tidak boleh kurang dari 40 rakaat dalam sehari semalam. Ya. Kalau wajib aja udah 17 rakaat ya. Ditambah tahajudnya tadi 11, 28. Misalkan ditambah lagi dengan rawatib, qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Itu aja udah 40 sebetulnya. Ya. Tapi kalau misalkan pengen 10 rakaat, ngambil riwayat yang 10, maka duhanya 2 rakaat, itu aja udah cukup. Tapi terusin, tingkatin. Nanti mulai terbiasa laginya, jangan lupa kalau bisa mulai jalanin yuk saum Daud. Ya. Lama-lama soalnya kalau udah terbiasa Daud itu jadi kayak akan ada hari di mana orang pada traktiran, malah pas di hari kita puasa. Pas kita nggak puasa, orang nggak ada yang traktir. Tapi lama-lama kalau terbiasa, jadi kayak dunia tuh terasa jadi kayak nggak biasa gitu. Ketika dunia udah mulai kerasa biasa, lama-lama yang membuat hati kita tertarik lama-lama adalah segala sesuatu apapun yang itu membuat kita tambah dekat kepada Allah. Nanti mulai terbiasa waktu luang, biasa nonton drakor, biasa nonton Netflix, nonton apapun, kayaknya kitab lebih menarik. Dan memang harus punya waktu untuk ilmu. Misalkan maksain, ketika tadi selesai subuh, selesai odot, yuk baca kitab atau misalkan dengar kajian. Yang mau sengantuk apain, paksain untuk tetap bangun. Baca kitabnya duduk pasti ngantuk, berdiri kalau bisa, sambil jalan keliling-keliling ruangan. Yang penting gak ketiduran, yang penting ada inputan ilmu baru setiap harinya. Ya, nanti itu terus-menerus dilakuin, dijaga, jaga ibadahnya, maksain nambah amalannya, jaga adab kepada guru-guru dan sumber ilmu dan kepada orang tuanya. Bismillah. Nanti apapun yang Allah titipkan, ya itulah yang dari Allah. Sisanya mah
Toh ilmu bukan banyak-banyakan sebetulnya. Ilmu yang berhasil adalah ilmu yang gara-gara ilmu tersebut jadi tambah takut kepada Allah. Karena ada orang tambah banyak ilmunya nggak tambah takut sama Allah, malah dipakai jadi senjata buat mengecam orang lain. Udah nggak jadi kebaikan. Sisanya nggak tahu. Ya pokoknya terus ya belajar sampai meninggal. Mau apapun yang dipelajari, yang penting tambah dekat kepada Allah aja. Ya cobalah itu dulu. Bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Saya tidak tahu karena sejatinya kami meyakini tidak ada manusianya yang hebat, tapi Allah aja tolong gitu ya. Maka memang yang paling sering dilakukan ya memang minta tolong kepada Allah sih. Setiap kali beres sholat jangan lupa berdoa untuk, kadang bahasanya saya kayak curhat gitu kalau ya Allah, ketika akhirnya mulai belajar emang ngelihat loh kok yang itu beda, yang itu juga beda, dan masing-masing menganggap yang mana satu sama lain ngerasa lebih benar daripada yang lain. Ya, apalagi padahal kalau dipikir-pikir masing-masing kayak punya kelebihan sendiri, ada keunggulan dan kelebihan sendiri, dan masing-masing juga ada benarnya. Makanya setiap kali beres sholat itu salah satu doanya, ya Allah dekatkan hamba dengan sahabat, guru, ilmu, lingkungan yang membuat hamba tambah dekat dengan keridoanmu. Ya, dan jauhkan hamba dari apapun yang membuat hamba dari lalai mengingatmu. Maka ketika akhirnya ketemu didoakan kayak gitu, bismillah insya Allah mohon petunjuk dari Allah, karena kita mah nggak tahu. Karena bagi dari masing-masing mereka ada sebagian yang menganggap mereka lebih benar, yang lain salah. Begitu juga sebaliknya. Ya, tapi ketika akhirnya didoakan seperti itu, semenjak sudah mulai didawamkan, jadi tambah banyak ketemu dengan yang ternyata setelah ngobrol-ngobrol, beberapa guru ngaji kami juga sama. Memang saya juga selama ini doanya kayak gitu. Minta didekatkan dengan yang mana, nggak tahu yang mana yang benar, tapi aku minta engkau tahu yang benar ya Allah, maka engkaulah yang dekatkan aku kepada yang menurutmu benar, yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu. Ya. Tapi kalau misalkan ditanya seperti apa kriterianya untuk memilih, maka salah satunya yang kami ketahui adalah ya yang setelah mendengarkannya, atau minimal kadang ada orang-orang yang jangankan ngedengerin, baru ngelihat dan ketemu dengan orangnya aja bikin ingat Allah gitu, bikin tambah dekat kepada Allah. Ya, makanya kemarin kayak diizinkan oleh Allah ketemu dengan Dek Naja yang hafiz Quran itu, masya Allah, yang dokter vonis ada kecacatan pada otaknya tapi hafal Al-Qurannya luar biasa. Itu baru ketemu dia udah hidup hati. Maka salah satu cara selain minta tolong kepada Allah, diminta untuk sering-sering juga untuk kita wisata rohani. Ketemu kalau misalkan kemarin kalau di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, ketemu sama anak-anak kecil umur 3 tahun udah bocor jantung, hidrosepalus, ada yang udah koma selama 4 tahun, ibunya tetap sabar merawat, udah mah ibunya menanti si anaknya 8 tahun, begitu lahir anaknya koma 4 tahun gak bangun-bangun. Ketika ditanya, itu ibu gimana cara ngadepin ini? Ya nggak apa-apa, kan saya yang minta katanya. Ya Allah, kadang kita jadi manusia tuh di hadapan Allah, Pak lapar Pak, tolong Pak diberikan apa aja. Oh ini nih ada roti, jangan roti atau kalau bisa mah pizza. Kadang kita kayak gitu kan ke orang, atau kadang kita kayak gitu ke Allah. Beliau tidak dipanggil ustazah, tidak dipanggil orang berilmu, tapi masya Allah sabarnya bisa sebegitunya. Dan kalau ketemu yang kayak gitu tuh, kesombongan dan masalah kita tuh seketika langsung jadi receh, runtuh gitu ya. Sehingga akhirnya ya Allah, yang mana aja lah, yang penting setiap kali episode itu selesai, membuat hamba tambah dekat kepadamu, membuat hamba tambah ingin banyak bersujud kepadamu, membuat lisan ini tambah basah menyebut namamu. Nanti diterima apa enggak engkau tahu ya Allah, maka hamba mohon tunjukkan hamba kepada yang baik, yang membuat hamba tambah dekat denganmu. Atas izin Allah, akhirnya sekarang malah jadi guru kami dari yang NU ada, dari yang Muhammadiyah ada, dari yang Salaf ada, dari yang... Dan ketika bicara dengan mereka semua ada kebaikan, dan kalau mereka ketemu tuh uniknya akur-akur gitu. Biasanya yang berantem malah murid-muridnya memang. Ya, yang baru belajar, ya pantasan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan ya, tingkatan belajar yang pertama dia belajar lalu akan menjadi sombong, lalu dia belajar lebih dalam lalu menjadi tawadu, dan akan ada yang belajar benar-benar dalam justru merasa dirinya tidak ngerti apa-apa. Wah, itu ketemunya juga udah beda. Baru ngelihat wajahnya, apalagi sampai mendengarkan bicara, ya Allah, kok enak ya, kok masuk ya, kok bikin tambah pengen taat ya. Tapi dari awal awali dulu dengan itu. Yuk setiap kali beres sholat doakan, ya Allah,
Dekatkan hamba ya Allah kepada yang membuat hamba semakin diridhoi oleh-Mu. Hamba nggak tahu guru yang mana, hamba nggak tahu ajaran yang mana. Yang hamba tahu udah, yang tolong tunjukkan yang mana yang membuat hamba tambah diridhoi oleh-Mu. Bismillah. Allahu a'lam bishawab.